Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, al-mukarram Bapak Haji Fuad, al-mukarram al-Ustaz Asmat, al-mukarram al-Ustaz Hasbullah, bil khusus guru kita al-mukarram al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita semua yang hadir di masjid ini semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan, dan kita minta kepada Allah panjang umur, sehat walafiat, kuat dalam ibadah, dimudahkan dalam berbuat baik, dimudahkan untuk menjauhi dosa dan maksiat, dan semoga bertambah usia, bertambah bagus hubungan kita dengan sesama manusia. Allah tambah kenikmatan kita dalam berzikir, dalam membaca Al-Quran, dalam duduk di majelis-majelis kebaikan, dan semoga dengan keberkahan majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya masalahnya dibereskan oleh Allah, yang susah dimudahkan oleh Allah, yang sedang sakit penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat walafiat, dan semoga semua hajat-hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala keinginan, segala harapan, segala cita-cita yang belum terwujud semoga dengan berkah majelis ilmu Allah percepat pengkabulannya. Dan kita minta kepada Allah semoga Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan untuk membantu agama, bermanfaat untuk muslimin wa muslimat, dimudahkan haji umrah ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah semoga putra putri kita, keluarga kita dijadikan ahli ilmu, dijadikan ahli ibadah, dijadikan ahli sujud, dijadikan generasi-generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jauhkan mereka semua dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dan semoga keluarga kita yang belum ibadah dimudahkan untuk ibadah, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang jauh dari majelis-majelis kebaikan semoga dimudahkan untuk hadir di majelis-majelis kebaikan, dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam Al-Ghazali bin Ahmad bin Hasan Fatak bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Syed Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Syed Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nuri, wal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa Syekh Bakar bin Salim Wakil Muqaddam, wa Syekh Naibantan, wal Imam An-Nawawi, Musyafi Malik Imam Hanifah Muhammad bin Hanbal, wa Kaji Hashim Asy'ari, Kaji Khalil Al-Bankani, As'ad Samsul Arif, Kaji Nur Ali, wa Kaji Hamid Pasuruan, wa Kaji Kusairi, wa Ja'far bin Syakhan As-Sakabi, Abdullah bin Bulgari wal Faqih, wa Kaji Ihsan Jampes, wa Kaji Nur Ali, wa Kaji Sofan Nidami, wa Kaji Syafi Hadami, wa Kaji Fakhraji Ishaq, wa Kaji Syafrin Amsir, wa Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Autad Syaribadil Sunyami Abaina Mahatina Jadajilatina, wa Sun al-Muassis Hadal Masjid almarhum Haji Min bin Haji Dogal, wal marhumah Hajah Minam binti Haji Jami, wal marhum Abi Amir bin Haji Min, wal marhum wal marhum Bapak Haji Amir, wal marhum Bapak Amir bin Haji Zain, wal marhum Bapak Syahroni, wal marhum Abi Raqib, wal marhum wa ila jami'a abaina mahatina jaddatina la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Pada pertemuan kali ini
Kita akan membaca nasihat daripada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin di dalam adab berumah tangga. Al-Imam Al-Ghazali memberi nasihat kepada kita semua, husnul khuluqi ma'ahunna wa ihtimalul ada minhunna tarahuman alaihinna likusuri aklihinna. Imam Ghazali memberi nasihat kepada kita semua, hendaknya kepada para istri, kepada para wanita, kita berakhlak bagus. Itu tidak ada manusia yang akhlaknya lebih bagus dibanding Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi akhlak Nabi yang paling bagus yaitu ketika beliau berada bersama istri-istrinya dan keluarganya. Karena ada orang di luar baik, di luar sopan, di luar santun, di luar royal, tapi ketika sudah sampai rumah berubah menjadi orang yang bengis, menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang kaku. Nah, ketahuilah yang lebih berhak untuk mendapat kebaikan dan kelembutan kita adalah keluarga kita yang ada di rumah. Nah, di sini Imam Ghazali memberi nasihat kepada kita semua, hendaknya kita berakhlak bagus kepada para istri. Wahtimal ada minhunna, dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka, bersabar atas watak jelek mereka, bersabar atas cacian-cacian mereka, bersabar atas ocehan-ocehan mereka. Kenapa? Tarahuman, sebagai bentuk kasih sayang. Alaihinna likusuri aklihinna, karena kurangnya akal wanita. Mengapa di sini wanita disebut kurang akal? Kan sering tuh disebut wanita kurang agama dan kurang akal. Kurang agama dikarenakan sholatnya nggak full sebulan, pasti ada liburnya, yaitu karena haid. Disebut kurang akal bukan berarti mereka bodoh, bukan. Banyak diantara mereka yang jadi profesor, doktor, tapi mengapa kok mereka nggak bisa jadi imam? Ya, nggak boleh memimpin laki-laki, dan nggak bisa juga jadi wali nikah. Ya, dikarenakan wanita bukan dikarenakan bodoh, tapi kurang akal. Maksudnya kalau sudah marah, ya itu kadang lupa, nggak terkontrol apa-apa yang keluar dari lisannya. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith berkata, itu wanita kalau sudah marah itu ada pembatas antara akal dan lisannya. Makanya kalau udah ngoceh panjang banget, ya laki jawab sekali, ya dia bisa nyerocos 10 kali. Nah, hendaknya bersabar. Ya, karena apa? Wanita kalau udah marah, ya dia lupa, nggak sadar dengan apa-apa yang dia katakan. Meskipun dia pintar, meskipun dia cerdas, ya, meskipun profesor doktor, sama aja perempuan ini kalau udah marah, ya, dia udah nggak sadar dengan apa-apa yang dia katakan. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita dengan cara yang ma'ruf. Ya, ini sama sebagaimana perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa qala fi ta'dhimi haqqihinna, dan Allah berfirman mengenai besarnya hak wanita, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan kalian semua ya mengambil ikatan dengan wanita dengan ikatan yang sangat kuat. Wa qala wasahibi bil janbi qila yal mar'ah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, ya Allah juga berfirman wasahibi bil janbi, ya maksudnya berbuat baik juga kepada para wanita. Ya. Wa akhiru ma wassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun. Ya. Kalimat yang terakhir yang keluar dari lisan Nabi, ya, jadi wasiat terakhir Nabi besar Muhammad sebelum ajalnya, salatun, 3 perkara. Kana yatakallamu bihim hatta talat laja lisanuhu wa khafiya kalamuh. Itu ketika Nabi besar Muhammad ya menjelang sakratul maut, beliau memberi 3 wasiat kepada kita semua. Ya, beliau bicara ngasih wasiat hingga talat laja lisanuh. Itu ucapannya terbata-bata. Ya, ucapannya sudah terbata-bata, udah susah. Ya, karena sebentar lagi akan wafat. Wa khafiya kalamuh, dan nada bicaranya semakin lemah. Ja'ala yaqulu, ya beliau memberi wasiat as-shalah,
Sholat. Ya, jadi jangan pernah kita tinggalkan sholat. Dimanapun kita berada, ya, jangan pernah tinggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Dalam keadaan apapun, baik gembira maupun sedih, jaya maupun susah, jangan pernah tinggalkan sholat. Wa ma malakat aymanukum la tukallifuhum ma la yutiqun. Dan budak-budak kalian, jangan kalian bebankan pekerjaan di luar kemampuan mereka. Sekarang tidak ada budak, yang ada pembantu, ya, atau atasan dengan bawahan. Nah, ini Nabi besar Muhammad ngasih wasiat, jangan mentang-mentang, jangan semena-mena, ya, akan tapi harus penuh kasih sayang dengan bawahan, dengan pembantu. Jangan bebankan mereka tugas di luar kemampuan mereka. Allah fin nisa. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad ngasih wasiat Allah fin nisa. Takutlah kalian semua kepada Allah, takutlah kalian semua kepada Allah mengenai urusan wanita. Ya, karena yang menjadi rem laki-laki untuk tidak berbuat dolim terhadap wanita hanya rasa takutnya kepada Allah. Ya, perempuan lemah. Perempuan ditinggal juga udah nggak bisa berbuat apa, digantung aja dia udah bingung. Ya, apalagi kalau sampai dibengkek dan lain sebagainya, dari tenaga jauh sama laki-laki. Makanya nggak ada rem bagi laki-laki untuk berbuat dolim semena-mena terhadap wanita, melainkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau udah takut kepada Allah nggak bakal berani macam-macam terhadap wanita. Ya, kalau dia cinta, dia akan berbuat baik. Kalau dia udah nggak cinta, tetap aja dia nggak bakal berani berbuat dolim. Kenapa? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahunna awanun fi aidikum, yakni usara. Itu para wanita adalah tawanan di rumah-rumah kalian, yaitu perempuan yang jaga rumah kita, yang bersih-bersih, yang jaga harta kita, ya. Itu adalah para wanita. Akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Yang mana kalian semua menikah dengan wanita atas dasar amanah dari Allah dan menghalalkan hubungan dengan wanita dengan kalimat Allah, ya, dengan kalimat tazwid atau kalimat nikah, ya, karena hanya dua kata nih yang disebut dalam Al-Qur'an, ya, fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatha wa ruba. Fankihu kata nikah, terus dengan kata tazwid, ya, maka itu akad nikah cuman ada dua kata, qabil tu tazwijaha wa nikahaha, ya, saya terima nikahnya dan kawinnya. Makanya bahasa Indonesia juga cuma dua doang tuh, ya, lafadz nikah dan kawin, karena itu kalimat yang dipilih oleh Allah dalam Al-Quran. Dengan akadun nikah kita jadi halal hubungan suami istri. Wa qala alaihi salam, Nabi besar Muhammad bersabda, man sabarat ala su'i khuluqi imra'atihi atahullahu minal ajri mithla ma utiya ayyubu ala bala'ih. Barang siapa yang bersabar atas jeleknya akhlak istri, ya, mungkin bawel, mungkin cerewet, ya, mungkin suka ngamuk, ya, suka ngambek. Nah, barang siapa yang bersabar atas buruknya akhlak istri, maka akan Allah kasih dia pahala seperti pahalanya Nabi Allah Ayyub alaihissalam ketika menerima ujian dari Allah. Nabi Allah Ayyub kaya raya, hartanya habis. Ya, bukan hanya hartanya habis, anak-anaknya wafat semua. Kemudian istrinya ninggalin beliau dan beliaunya juga sakit. Ya, cobaan yang begitu dahsyat. Ya, ini kita kadang baru sakit gigi aja, ini seakan-akan udah orang yang paling menderita di dunia. Ya, kalau cuma sakit gigi, ya, mata masih bisa ngelihat, hidung masih bisa napas, tangan masih bisa gerak, kaki masih bisa jalan. Tapi seakan-akan tuh nikmat Allah dicabut semua seakan-akan. Kalau yang diambil cuma sedikit, ya, cuma sedikit tuh nikmat diambil. Selebihnya masih banyak, tapi seakan-akan udah dicabut semua. Ya, hilang duit cepet, ya, hilang handphone. Semoga semua nggak ada yang hilang, amin. Yang diambil cuma sedikit, yang disisain kan masih banyak yang disisain. Tapi seakan-akan apa? Udah diambil semua. Ini Nabi Ayub diambil semua.
beliau bersabar. Nah, barang siapa punya istri galak atau punya istri cerewet atau punya istri bawel, intinya jelek lah akhlaknya, dia sabar, itu dapat pahalanya Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Ya. Wa man sabarat ala su'i khuluqi zaujiha, barang siapa yang bersabar, ya, barang siapa di kalangan wanita yang bersabar atas jeleknya akhlak suami, Allahu mithla thawabi Asyah imrati Fir'aun, maka akan Allah kasih dia pahala seperti pahalanya Sayyidah Asyah, istrinya Fir'aun. Ya. Jadi perempuan ini kalau udah baik mah ya baik aja, mau suaminya siapa kayak tetap aja baik. Ya, kadang perempuan kalau disuruh berbakti sama suami, ya sama suami harus taat, sama suami harus hormat, gak jawab dia. Nanti dulu Ustaz, kayak apa dulu suaminya? Nah, ya karena begitu, pakai nanti dulu. Kita lihat ini, istrinya Fir'aun, suaminya Fir'aun, ada gak di Cilumuk lelaki yang lebih jelek dibanding Fir'aun? Gak ada. Ya, sebele-belenya kita ya lebih parah Fir'aun dah. Tapi tetap tuh, ya karena takdirnya tuh cewek baik tetap baik. Tapi kalau cewek udah nggak bener, mau suaminya bener pun tetap nggak bener. Siapa? Itu istrinya Nabi Allah Nuh dan istrinya Nabi Allah Lut alaihissalam. Ya, suaminya seorang nabi, Nabi Nuh. Ya, suaminya seorang nabi, Nabi Lut, tapi nggak bener tuh istri. Jadi kalau udah nggak bener, mau dapat orang baik pun tetap nggak bener. Tapi kalau dia memang wanita baik, meskipun lakinya kurang baik, tetap aja dia benar. Ya, semoga istri kita jadi istri solehah semua, amin. Wa'lam annahu laisa husnul khuluq maha kaful ada anha bal ihtimal ada minha wal ilmu inda tashiha wa ghadbiha. Nah, ini perlu digarisbawahi. Di sini kata Imam Ghazali, akhlak yang bagus itu bukan hanya tidak menyakiti istri, akan tapi juga apa? Ihtimalul adza maha, bersabar atas gangguan-gangguan dari istri. Wal ilmu, dan berlemah lembut inda tashiha wa ghadbiha, ketika istri sudah marah dan sudah ngawur. Ini toys ini apa? Ini perbuatan yang ceroboh, perbuatan yang tidak dipikir lagi. Ini wanita kalau udah marah kan kadang kacau itu. Nah, jadi akhlak yang bagus ya, seorang suami bukan hanya tidak menyakiti istri, tapi juga bersabar ketika istri itu sedang marah atau sedang kacau. Ya, ini kan kadang perempuan nih kalau udah marah ya, ini ngocehnya nggak berhenti. Ya, jadi gimana? Ya udah sabar aja, anggap aja radio rusak. Ya, habisnya mau kita apa? Mau kita balas? Ya mau kita balas ya percuma. Kita jawab 2, dia jawab 20. Jadi gimana? Mendingan diemin aja, anggap aja radio rusak. Ya kalau kita udah diem kan dia udah nggak ada bahan lagi. Ya kalau kita diem dia bingung juga. Ini mau ngoceh apa lagi ya? Ini laki diem aja. Tapi kalau laki jawab kan dia ada bahan lagi tuh. Nyerocos terus tuh. Ya. Kemudian kenapa tuh? Jadi kita bersabar dan berlemah lembut ketika istri lagi marah atau ngomel. Ya, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, emang pernah Nabi besar Muhammad diocehin sama bininya. Nah, kita lihat ini. Ya, faqad kanat azwajuhu turaji'nahu. Ya. Ini sini Imam Ghazali cerita, itu terkadang istri-istri Nabi juga merajuk kepada Nabi. Apa merajuk itu? Ngambek. Ya, kadang Nabi besar Muhammad juga diambekin sama istrinya. Ya, nabinya maksum. Nabi terjaga dari dosa. Istrinya kan manusia biasa. Ya, nggak terjaga dari dosa. Kadang waktu yang ngambek sama Nabi. Wa tahjurul wahidatu minhunna yawman ilal lail, bahkan ada di antara mereka kalau udah ngambek tuh apa? Seharian, bahkan sampai malam. Itu Nabi besar Muhammad diambekin. Ya, bini kalau udah ngambek gimana? Jangankan masak, kopi juga kagak dibikinin ya. Wa raja'at imra'atu Umar radhiyallahu anhu Umar fil kalam.
Pernah juga istrinya Sayyidina Umar merajuk, bahkan ngelawan ucapannya Sayyidina Umar. Bayangin, Sayyidina Umar sahabat yang keras, jangankan manusia, jin aja takut sama Sayyidina Umar. Ya, itu disebutkan dalam Syarah Arba'in Nawawiyah dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Itu Sungai Nil tiap tahun minta tumbal. Sungai Nil di Mesir tiap tahun minta tumbal. Mau tahu tumbalnya apa? Tumbalnya cewek cantik yang masih perawan. Nah, tawan aja nih jin, mintanya yang perawan, yang cakep lagi. Ya. Itu tiap tahun tuh. Ya. Akhirnya gubernur Mesir ngadu kepada Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar cuma nulis surat. Nulis surat min Umar bin Khattab. Ya, tulis ya beberapa tulisan, lempar nih surat ke Sungai Nil. Nah, semenjak saat itu Sungai Nil udah nggak minta tumbal lagi. Baru suratnya doang tuh yang dilempar, belum Sayyidina Umarnya, jinnya udah takut. Ya. Bahkan disebutkan dalam kitab Risalatul Mu'awana itu ada riwayat, idza salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Ya. Kalau Sayyidina Umar lewat di satu jalan, setan papasan, itu setan nyari jalan lain. Ya. Boro-boro mau ngegoda Sayyidina Umar, ya lebih baik nyari selamat kata dia. Setan aja takut untuk ganggu Sayyidina Umar. Jin takut, setan takut. Nah, mau tahu siapa yang berani? Bininya. Bininya yang berani ternyata. Ya. Ini sampai di sini disebutkan faqala aturaji ini ya lak'a. Oh, ini sudah marah ini. Aturaji ini ya lak'a. Lak'a ini ucapan kasar ini. Ya, lak'a ini cewek nggak bener. Ya. Cewek kurang ajar gitu. Atau roji ini, nggak benar kamu, berani kamu ngelawan saya, Sayyidina Umar. Berani kamu ngelawan saya, kata Sayyidina Umar. Bingung Sayyidina Umar juga kali ya. Jin takut, setan takut, orang takut lah. Ini cewek berani nih. Berani kau sama aku, kurang ajar, kata Sayyidina Umar. Yang lak'a ya. Ya, faqalat itu bininya bukan diam. Tambah ngejawab, inna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuraji'nahu wa huwa khairu minka. Umar, jangankan saya, Nabi Muhammad aja yang lebih baik daripada engkau, istri-istrinya aja ngambek, masa aku nggak boleh ngambek katanya. Ya, engkau kan sama Nabi lebih baik siapa? Lebih baik Nabi aja diambekin, masa kamu nggak mau diambekin? Ya, dengar gitu Sayyidina Umar heran. Faqala Umar khabat Hafsah wa khasirat. Ya. Khabat Hafsah wa khasirat in raja'athu. Ya. Rugi dan celaka Hafsah kalau dia sampai merajuk kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar heran pas dengar, jangankan saya, istri-istri Nabi juga pernah ngambek sama Nabi. Kaget dia. Kenapa? Kan di antara istri Nabi ada putrinya. Siapa? Sayyidah Hafsah. Nah, beliau berkata, oh ini rugi nih Hafsah nih, celaka anak saya nih kalau sampai berani ngelawan Nabi. Ya, langsung dah ini Nabi besar Muhammad, ini Sayyidina Umar langsung nyamperin putrinya Sayyidah Hafsah. Ya, summa qala li Hafsah, beliau berkata kepada Hafsah, la tagtarri bi ibnati ibni Abi Quhafa fa innaha ibnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu Nabi itu Sayyidina Umar ngasih nasihat kepada putrinya, ya Hafsah, kamu jangan pernah cemburu ya dengan madumu. Siapa? Putrinya Ibnu Abi Quhafa. Itu putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini istri Nabi, ya, itu diantaranya putrinya Sayyidina Abu Bakar dan juga putrinya Sayyidina Umar. Ya, putrinya Sayyidina Abu Bakar itu Sayyidina Aisyah. Ya, semua istri Nabi janda. Kecuali satu yang perawan, Sayyidah Aisyah, putrinya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu ketika Sayyidah Hafsah, putri Sayyidina Umar janda, yang lihat anaknya janda, beliau tawari kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, putriku janda, ya. Jadi berharap biar dinikahi oleh Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diam. Kemudian ditawari kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman juga diam. Kesal Abu Bakar, kesal Sayyidina Umar. Ngadu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku lagi kesal. Kesal kenapa? Ini Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Utsman, aku tawari putriku, ya nggak ada jawaban.
Kalau mau bilang mau, kalau nggak mau nggak apa-apa, bilang kagak mau. Jangan diem bae gitu ya. Apa jawaban Nabi besar Muhammad? Ya Umar, itu Abu Bakar sama Sayyidina Utsman, mungkin dia udah tahu. Ya, yang akan melamar putrimu adalah aku. Ya, langsung dirang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini makanya kasih nasihat Sayyidina Umar kepada putrinya. Ya Hafsah, kamu jangan pernah cemburu ya dengan putrinya Sayyidina Abu Bakar, itu Sayyidina Aisyah. Kenapa? Karena Sayyidina Aisyah itu kecintaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khawwafaha minal murajaah. Dinasihati jangan pernah ngambek sama Nabi. Ya, jangan pernah kurang ajar sama Nabi. Kenapa? Karena kalau kamu ngambek sama Nabi, kalau Nabi sampai marah, maka Allah juga akan ikut marah. Ya. Wa ruwiya diriwayatkan annahu dafa'at ihdahunna fi sadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajabaratha ummuha. Ya, diriwayatkan juga pernah salah satu istri Nabi mendorong Nabi besar Muhammad. Baik. Nabi juga pernah didorong sama bininya. Ya. Ya. Jadi Nabi juga pernah didorong oleh bininya. Fajabaratha ummuha. Ini mertuanya ngelihat. Mertuanya cewek ngelihat. Jangan kurang ajar sama Nabi. Oh, marah-marah. Mertuanya jangan. Ya. Dengar begitu, faqala alaihi salam, da'iha fa innahunna yasna'na aktsara min dzalik. Apa kata Nabi besar Muhammad? Udah biarin. Ya, ibu biarin. Ya, ini mah masih mending. Biasa lebih parah daripada ini. Udah biarin. Ini mah masih mending. Biasa lebih parah daripada ini. Dan di luar juga ya banyak wanita yang lebih parah daripada ini. Jadi biasalah. Ya. Jadi Nabi Muhammad aja diambekin. Sayyidina Umar aja diambekin, ya, apalagi kita. Jadi kalau punya bini ngambek, ya udah sabar. Ini kadang kiai-kiai juga, kadang tokoh-tokoh hebat, kadang bininya galak-galak itu. Ya, bisa jadi itu karena sabar dengan galaknya bini, akhirnya apa? Dapat kedudukan seperti itu. Ya, itu bahkan pernah juga di daerah depan Ancol, Polker. Ini saya bukan katanya, ini kiai cerita sendiri sama saya. Ini kiai, ya, itu tempo hari sering ceramah di TV One. Ya, ini kalau udah, ini pakai imamah besar beliau, pakai udang-udangnya gede. Dia cerita, ya, itu pernah bini lagi ngambek sama dia, lagi ceramah dia, lagi ceramah di masjid. Ya, bini lagi ngambek, disamperin tuh ke masjid. Ya, bini bawa celurit, kabur dia lari. Ya, kata jamaahnya apa? Wah, ini kiainya nggak sakti, biarin nggak sakti, kata dia. Ya, ini bisa jadi apa? Karena bininya galak, ya, kemudian dia sabar, ya, kemungkinan dapat kedudukan istimewa. Ya mungkin kita ya kerjaan enak, ya, usaha juga lancar, biarin lah. Dapat bini ngambek-ngambek dikit, cerewet dikit, galak dikit, gak apa-apa. Ya, bisa jadi lancar gara-gara itu. Ya. Bahkan di sini disebutkan wajara bainahu wa baina Aisyah kalamun hatta adkhala bainahuma Abu Bakr radhiyallahu anhu hakaman wastashhadahu. Ya, ini pernah terjadi pertengkaran masalah antara Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Ya, ini Nabi sama Sayyidah Aisyah pernah rumah tangganya ada masalah. Ya. Hatta ada khala bainahuma Abu Bakrin, hingga Nabi besar Muhammad manggil Sayyidina Abu Bakar mertuanya untuk mendamaikan. Hakaman sebagai hakim, wastashhadu dan sebagai saksi untuk mendamaikan. Ya. Nabinya maksum, kan istrinya kagak. Panggil mertuanya untuk mendamaikan. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takallamina au atakallam?" Ya Aisyah, yang ngomong duluan aku apa kamu? Lihat Nabi besar Muhammad. Ya. Meskipun lagi ada masalah tapi tetap bijak, tetap berlemah lembut. Yang ngomong duluan aku apakah kamu? Ini karena ini bukan untuk menang-menangan, tapi untuk mencari kedamaian. Yang ngomong siapa dulu nih? Faqalat bal takallam anta wa la takun illa haqqan. Apa kata Aisyah? Engkau duluan yang bicara ya Rasul. Ya, engkau duluan yang bicara, tapi ngomongnya yang benar ya. Bayangin. Ya, bal takallam anta wa la takun illa haqqan. Kau dulu yang bicara, tapi ngomongnya yang benar. Ini kira-kira mungkin nggak Nabi ngomong nggak benar? Coba pikir, Pak.
Mungkin nggak Pak Nabi ngomong nggak benar Pak? Nggak mungkin. Ya tadi perempuan kalau udah marah lupa dia dengan apa yang diucapkannya. Dengar begitu, Sayyidina Abu Bakar marah. Fala tomaha Abu Bakrin hatta damafuha, ditempelin tuh putrinya sampai bibirnya berdarah. Ngelihat bapaknya marah, langsung ya waqala ya udayyata nafsiha au yaqulu bil haq. Ini marah Sayyidina Abu Bakar, ditempelin tuh putrinya, kurang ajar engkau. Ya, mana mungkin Nabi besar Muhammad bicara tidak benar. Ini kamu bicara jangan sembarangan. Marah Sayyidina Abu Bakar. Ya, fastajarat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qa'adat khalfa dhahri. Langsung Sayyidina Isa lari, ya, ngumpet di belakang Nabi, langsung duduk di belakang Nabi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam nad'u kali hada wala aradna minka hada. Ya Abu Bakar, ya, bukan ini tujuan aku manggil kamu. Ya, aku manggil kamu untuk mendamaikan kita lah. Kenapa jadi ente berdua yang berantem? Ya, aku manggil kamu untuk mendamaikan lah. Kenapa kamu yang marah sekarang? Ya, akhirnya Sayyidina Abu Bakar pergi. Ya, itu kejadian siang. Sore baik lagi Sayyidina Abu Bakar. Baik lagi lihat Nabi udah bercanda dengan Sayyidina Aisyah. Ya, langsung apa? Berkata apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, adkhilani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma. Ya, ini kalian udah damai, ajak-ajak dong. Ya, jangan pas berantem aja aku dipanggil. Ini lagi senang, panggil juga aku. Ya, jadi siang berantem, sore udah damai. Itulah rumah tangga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa qallahu marratan fi kalam ghadibat indahu. Pernah juga Sayyidina Aisyah pas lagi marah, beliau berkata, antal ladzi taz'amu annaka nabiyullah. Ini Sayyidina Aisyah pernah juga lagi marah sama Nabi, berkata, engkau yang bilang bahwasanya Nabi Allah, engkau yang jadi seorang nabi katanya. Ini saking marahnya sampai berkata seperti itu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatabas sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ihtamala dzalika hilman wa karaman. Tapi Nabi besar Muhammad hanya tersenyum. Ya, ya, jadi itu sama Nabi hanya disenyumin saja. Ya, itu apa? Beliau bersabar dan tetap berlemah lembut kepada Sayyidah Aisyah. Jadi di sini pelajaran apa dapat kita ambil? Ya, ketika istri marah, dua senjata kita. Ya, pertama senyumin aja. Ya, orang lagi marah kita senyumin juga bingung dia. Ya, ini saya marah dia senyum. Ya, kalau dia lagi ngoceh, diem aja. Jangan dibalas kata-kata juga. Kalau dibalas kata-kata juga akan semakin rame. Ya. Sampai Nabi besar bersabda, inni a'rifu ghadabaki min ridhaki. Ya Aisyah, aku tahu kapan engkau lagi senang sama aku, kapan engkau lagi marah. Ya. Kaifa ta'rifu? Dari mana engkau tahu ya Rasul? Ya. Idza raditi qultila wa ilahi Muhammad. Engkau kalau lagi senang pasti engkau berkata demi Tuhannya Muhammad. Ya. Wa idza gharibti qultila wa ilahi Ibrahim. Tapi kalau engkau lagi marah, pasti engkau berkata demi Tuhannya Ibrahim. Kalau lagi senang yang disebut Tuhannya Muhammad. Tapi kalau lagi marah, Tuhannya Nabi Ibrahim. Sama apa beda? Sama aja. Ya. Dengar begitu, sodakta innama ahjuru ismak. Apa kata Sayyidina Aisyah? Betul ya Rasul. Aku cuma sengaja nggak mau nyebut nama engkau karena lagi marah. Ya. Ini disebutkan wa yuqal inna awwala hubbin waqa'a fil Islam hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha. Cinta pertama di dalam Islam adalah cintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, pernah juga Nabi besar Muhammad bersabda, "Kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in." Ya. Nabi pernah bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, aku dengan engkau itu seperti Abu Zar'in dan Ummi Zar'in." Ini kalau ya umumnya itu seperti Romeo dan Juliet. Ya, seperti Romeo dan Juliet, tapi kalau di Arab itu namanya
Abu Zar'in dan Ummu Zar'in. Jadi ternyata tuh Nabi besar mah tuh kalau lagi santai ya beliau juga romantis terhadap istrinya. Berkata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhamun nasi bin nisa'i wasibyan." Itu Nabi besar Muhammad adalah lelaki yang paling penyayang terhadap wanita dan terhadap anak-anak. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini berapa menit lagi waktu? Masih 10 menit. Nah, kemudian di sini juga Imam Ghazali memberi nasihat kepada kita semua, an yazida al-ihtimal ada bil muda'abati wal mizahi wal mula'abah. Ya, hendaknya dengan istri ya, itu ada waktu juga. Ya, waktu-waktu bercanda, waktu-waktu santai. Jadi intinya di rumah jangan kaku. Ya, itu Nabi besar Muhammad waktunya berdakwah, ya, waktunya tegas-tegas. Ya, ketika di medan juang, ketika perang, keras-keras. Tapi kalau udah di rumah, ya Rasul juga bercanda. Ya, beliau bercanda dengan istrinya, bercanda dengan anak-anaknya. Fayallati tatibu qulubin nisa. Ya, karena dengan bersenda gurau itu dapat menyenangkan hati para istri. Ya, itu diriwayatkan ruya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusabiqu Aisyata fil adwi fasabaqathu yauman. Ya, itu pernah juga Nabi besar Muhammad lomba lari dengan Sayyidah Aisyah. Ya, itu lomba lari dengan Sayyidah Aisyah. Itu fasabaqathu yauman, yang menang Sayyidah Aisyah. Ya, karena Sayyidah Aisyah ya masih muda saat itu, badannya masih langsing, ya, balap lari sama Nabi, yang menang Sayyidah Aisyah. Wasabaqaha fi ba'dil ayyam, setelah beberapa tahun lomba lari lagi. Ya, yang menang Nabi besar Muhammad. Faqala alaihi salam hadhihi bitilka. Ya Aisyah, seri ya. Dulu ya engkau yang menang. Sekarang yang menang adalah saya ya, karena udah setelah beberapa tahun badan Aisyah sudah besar. Ya, perempuan gitu kan, kalau masih muda masih langsing, tapi kalau udah beberapa tahun ya badan sudah mekar. Nah, balap lari udah kalah dah. Kata Nabi, seri ya. Ya. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa qala Umar radhiyallahu anhu ma'a khusunatihi. Itu Sayyidina Umar meskipun orangnya keras, beliau memberi nasihat. Yan bagi lirrajuli an yakuna fi ahlihi mithla sabi. Fa idzal tamasu ma indahu wajala rajulan. Ya, hendaknya laki-laki kalau udah di rumah yaitu seperti anak-anak. Maksudnya apa? Jangan kaku, jangan serius terus. Waktunya bercanda-canda, waktunya ngobrol-ngobrol, ya, waktunya santai. Ya. Fa idzal tamasu ma indahu wajada rajulan. Tapi kalau sudah bicara masalah kewajiban, jadi kita harus benar-benar jadi laki-laki. Urusan pendidikan kita harus tegas. Urusan ibadah kita harus tegas. Di luar itu santai, jangan kaku ya. Istri nggak pakai jilbab ya harus marah, jangan diem aja. Istri nggak sholat ya ditegur, jangan didiemin ya. Kemudian anak-anak nggak mau ngaji, nggak mau sekolah ya kita harus marah. Itu kita harus jadi benar-benar laki-laki tuh. Jadi kalau udah masalah pendidikan, kalau udah masalah ibadah, tidak ada tawar-menawar. Itu kita harus benar jadi laki-laki. Tapi di luar itu, ya hendaknya kita jangan kaku apabila di rumah. Dan ingat, ya, Allah yatabassatu fid du'abati wa husnil khuluq wal muwafaqah bittiba'i hawaha ila haddin yufsidu khalqaha. Ya, wa yasqutu bil kulliyati haibatahu indaha. Ya, akan tapi jangan terlalu banyak juga dalam bersenda gurau. Ya, jangan sampai kita bercanda sampai ngilangin wibawa. Ya, tetap bercanda sewajarnya. Jangan sampai wibawa kita sebagai laki-laki hilang. Dan juga jangan selalu menuruti kemauan perempuan. Kenapa? Karena kalau kemauannya selalu kita turuti, itu akan membuat dia rusak. Ya, kan tapi kita lihat kalau bagus kita turutin, kalau nggak bagus ya kita arahkan. Itu berkata Imam Hasan Basri, wallahi ma asbaha rajulun yuti'u imra'atahu fi ma tahwi illa kabbahullahu finnar. Demi Allah, apabila seorang lelaki
selalu menuruti kemauan istrinya. Ya, istrinya mau nonton diturutin. Ya, istrinya ngerokok diturutin, istrinya nggak pakai jilbab diturutin. Ya, istrinya mau hura-hura diturutin, istrinya mau karaokean diturutin. Nah, hati-hati nih. Demi Allah, kata Imam Hasan Basri, seorang laki-laki yang selalu nurutin kemauan istrinya, padahal nggak benar diturutin, illa kabbahullahu finnar, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi intinya, ya ini kalau sudah masalah agama, masalah pendidikan, masalah akidah, ya kita laki-laki itu harus tegas. Ta'isa abduz zaujah, itu kata Nabi, ta'isa abduz zaujah, celaka. Ya, celaka bagi siapa? Abduz zaujah, yang jadi budaknya bini. Ya, celaka bagi orang yang jadi budaknya bini. Apa kalau bahasa kita? Celaka bagi orang yang ada di apa? Diketek bininya. Ya, itu celaka tuh. Ya. Ini jadi hati-hati nih. Ini takut sama bini, ya takut untuk mendidik dia, takut untuk ngarahin ke yang benar, takut untuk negor ketika bini salah. Nah, ini apa? Ini adalah laki-laki yang celaka. Ya, kenapa? Idza ata'aha fi hawaha fahuwa abduha. Nah, barang siapa laki-laki yang selalu nurutin bininya, berarti dia jadi budak-budaknya bininya. Ya, ada di bawah ketek bininya. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi idhaqur rajul an yakuna matbu'an la tabi'an. Karena laki-laki itu dia pimpinan yang harus diikuti. Ya, bukan laki-laki yang ngikutin bini. Ya, jadi intinya ya di sini laki-laki ya ada waktunya kita bersabar atas gangguan-gangguan istri. Ya, jangan diladenin ketika dia marah dan lain sebagainya. Ada waktunya kita ngobrol, ada waktunya kita bercanda, dan ada waktunya juga kita jadi guru. Ya, ada waktunya kita jadi guru. Ya, urusan ibadah, urusan pendidikan, ya, urusan agama ini jangan ditawar-tawar. Baik, semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Rumah tangga kita jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Istri-istri kita semua jadikan istri yang solehah semua, dan kita juga jadi suami yang soleh, dan putra-putri kita jadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh wassolehah, dapat membanggakan kita semua dan dapat membanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Wa